Dalam pelajaran yang kelima yaitu hasanah pengetahuan, jamaah rahimakumullah. Perkataan yang baik itu meliputi berbagai macam aktivitas lisan, baik berzikir, berdoa, salam, pujian, dan etika baik lainnya. Perkataan yang baik dan benar akan mampu menghipnotis dalam tanda kutip, yaitu memberikan pengaruh pada manusia dan menjadikannya lebih tenang dan tentram, sekaligus menjadi tanda adanya cahaya dan hidayah dalam hati seorang muslim. Ini perlu kita ketahui jamaah rahimakumullah, bahwasanya ya inilah dampak dari perkataan yang baik ini secara keseluruhan ini akan memberikan suatu pengaruh, bisa mengajak seseorang itu minimal dalam hatinya dia itu menjadi tenang dan tentram karena mendapatkan sesuatu yang sangat menyenangkan, yang lebih baik dari yang dia lakukan tadi. Maka dari itu perkataan yang baik ini bisa saja berupa aktivitas lisan, zikir, doa, salam, pujian, dan yang lainnya. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, apabila di dalam hatinya seseorang itu terdapat cahaya dan hidayah dari Allah, dia akan mampu berkata baik dan sopan kepada siapapun. Jadi apa yang terjadi pada seseorang kok dia ini perkataannya baik dan sopan, tidak lain adalah dalam hatinya ini telah terpancarkan sinar dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu maka mustahil orang itu bisa berbuat baik, jamaah rahimakumullah. Kemudian perkataan yang baik adalah kunci untuk mencegah terjadinya permusuhan di antara manusia. Sekali lagi, perkataan yang baik ini menentukan tingkat perselisihan di antara dua belah pihak. Kalau perselisihan itu bisa diselesaikan lebih cepat, lebih awal, sebelum melebar, yaitu dengan berbuat atau melakukan perkataan yang baik, maka permusuhan itu tidak akan semakin parah. Dan ini merupakan kunci. Tatkala seorang itu dalam berdebat atau berkomunikasi dengan lawan bicaranya, terus memberikan pernyataan sanggahan yang tidak baik, yang pasti secara rumus ini akan terjadi permusuhan. Tidak hanya kepada sahabat atau orang dekat, perkataan yang baik pun bisa dilakukan kepada musuh. Karena apa? Dapat meredam permusuhan. Itu bisa dibuktikan jamaah rahimakumullah. Tatkala kita berkata kepada seseorang, baik dia itu dalam konteks sahabat atau orang dekat kita, maka apabila itu kita terapkan kepada selain sahabat atau teman dekat, yaitu pada musuh, maka dampak atau akibat yang terjadi adalah justru permusuhan itu akan meredam. Al-Quran menegaskan bahwa sesuatu yang baik itu tidak sama dengan yang buruk, maka diperintahkan bagi kita yaitu untuk membalas yang buruk itu dengan sesuatu yang lebih baik, sebagaimana di surat Fussilat tadi ayat yang ke-34 Allah mengatakan wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak sama kebaikan dengan keburukan itu. Dan apabila terjadi perbuatan kepadamu sesuatu yang buruk, tidak menyenangkan dan sebagainya, Allah katakan idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan tadi itu dengan sesuatu yang lebih baik. Maka dampak yang selanjutnya adalah seseorang itu akan menjadi teman kita dan akan sepemahaman dengan kita. Itu jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, sebagai umat Islam di antara umat-umat yang lainnya, kaum muslimin ini dituntut untuk berperilaku dan beretika terbaik yang terwujud dalam sikap keseharian. Mulai dari sikap terhadap pribadi, keluarga, tetangga, hingga kepada negara. Selain itu jamaah rahimakumullah, dalam redaksi tadi allati hiya ahsan itu dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Bahkan seperti atas tadi, bisa kita gunakan untuk menyikapi terhadap sesuatu yang ada di antara kita dengan musuh atau orang jahat sekalipun. Tadi dikatakan oleh Allah, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Jadi permusuhan ini atau perselisihan ini apabila
seseorang ini mendapati kondisi di antara kedua belah pihak ini terjadi permusuhan, apabila kita melakukan penolakan dengan cara yang lebih baik, maka ini merupakan sikap yang tepat kepada siapa saja, baik kepada teman serta kepada orang yang jahat, di mana dia tidak menghendaki sesuatu yang islah di antara mereka berdua, memaksakan kehendaknya karena apa? Was-was di dalam dirinya tadi, atau nafsu yang sudah melekat pada dirinya. Dan ini bagi kita melakukan kebaikan kepadanya merupakan bentuk sikap yang baik. Artinya boleh kita berbuat baik kepada musuh. Justru berdasarkan riwayat-riwayat tadi, kebaikan yang kita berikan sebagai penolakan atau balasan kepada orang-orang yang melakukan keburukan itu justru akan mendatangkan kebaikan kepada dua belah pihak. Itu jamaah rahimakumullah. Setelah itu kita akan membahas dalam pelajaran ke-6, yaitu panduan amal.